Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melaksanakan segala macam kegiatan yang baik dan bermanfaat. Ya, anak-anak sekalian, Ibu masih menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang teks berita. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi KD41, yaitu menyajikan informasi dalam bentuk teks berita. Dalam menyajikan informasi dalam bentuk teks berita, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar bisa menyajikan informasi dalam bentuk teks berita dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, oleh karena itu, pada materi ini Ibu akan menyampaikan beberapa poin-poin ataupun materi-materi pokok, diantaranya adalah struktur dan kaidah bahasa dalam teks berita. Nah, untuk materi ini, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mampu memahami struktur teks berita dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu memahami kaidah kebahasaan dalam teks berita dengan tepat dan jelas. Dan yang ketiga adalah agar kalian mampu membuat ataupun menyajikan informasi dalam bentuk teks berita, baik secara lisan maupun tulis dengan baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi yang berikutnya, marilah sama-sama kita berdoa dulu ya. Karena kita belum berdoa, mari sama-sama kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita laksanakan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah tujuan materi dari struktur kaidah bahasa dalam teks berita ya. Ada 3 tujuan yang ingin Ibu harapkan bisa kalian kuasai ya. Yaitu pertama, Ibu ulangi, memahami struktur teks berita dengan baik dan benar, memahami kaidah kebahasaan dalam teks berita dengan tepat dan jelas, dan mampu membuat ataupun menyajikan informasi dalam bentuk teks berita, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan baik dan benar. Ya, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang struktur. Struktur teks berita itu ada yang baginya 3 macam, ada yang baginya menjadi 4 macam atau 4 bagian ya. Ada yang bagian 3 bagian, ada yang bagian menjadi 4 bagian. Semuanya benar ya. Yang pertama, untuk pendapat yang pertama, yaitu ada 3 bagian. Apa saja struktur yang 3 bagian itu? Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa, yang ketiga adalah sumber berita. Apa itu orientasi, apa itu peristiwa, dan apa itu sumber berita? Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Orientasi itu adalah bagian awal atau pembuka dari teks berita. Di dalamnya terdapat unsur berita tapi tidak lengkap ataupun tidak secara rinci ya, karena baru bagian pendahuluan atau bagian pembuka dalam teks berita ya. Sedangkan yang kedua, struktur yang kedua adalah peristiwa. Nah, pada unsur ataupun struktur yang kedua inilah teks berita itu disampaikan secara lebih rinci, secara lebih lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi kalau kalian ingin menemukan berita secara lengkapnya, nah berarti kalian lihat pada bagian peristiwa, yaitu setelah orientasi ya, setelah bagian pembuka. Disitulah kita akan temukan berita secara luas, secara lengkap, secara rinci ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu adalah unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah sumber berita. Apa itu sumber berita? Yang dimaksud dengan sumber berita itu adalah orang ataupun pihak-pihak yang menyampaikan atau menginformasikan berita yang disampaikan kepada masyarakat baik secara lisan maupun secara tertulis ya. Bisa berupa perorangan, bisa juga berupa surat kabar ataupun majalah ya. Misalkan yang menyampaikan berita adalah majalah Amanah misalnya ya. Daerah mana yang majalah Amanah itu menerbitkan daerah mana, misalkan Jakarta, nanti Amanah daerah Jakarta itulah sebagai sumber berita ya, yang menyampaikan atau menginformasikan ataupun menuliskan berita tersebut ya, ataupun secara lisan maupun secara tertulis. Itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, struktur teks berita itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, unsur yang kedua atau pendapat yang kedua ini lebih rinci ya pembagiannya. Yaitu pertama adalah judul teks berita. Jadi pada pendapat yang kedua, judul teks berita sebagai struktur ya, menyebutkan atau mengelompokkannya sebagai struktur dalam teks berita. Yang kedua adalah kepala berita. Kepala berita ini sama halnya seperti orientasi ya, bagian pembuka dari teks berita. Kemudian yang ketiga adalah tubuh berita.
tubuh berita ini adalah peristiwa. Ya, kalau pada pendapat pertama dikategorikan sebagai peristiwa, yaitu informasi berita yang disampaikan secara lebih rinci, ya, secara lebih jelas, istilah kita temukan pada bagian tubuh berita. Nah, yang keempat adalah ekor berita. Ekor berita adalah bagian penutup atau bagian akhir dari teks berita tersebut, ya. Hanya saja pada pendapat kedua ini tidak disebutkan sumber beritanya, ya. Mungkin menurut pendapat kedua sumber berita itu tidak termasuk dalam struktur teks berita, ya. Sedangkan pada pendapat pertama termasuk dalam struktur teks berita, ya. Semuanya benar, ya, masing-masing punya pendapatnya sendiri. Nah, itulah struktur teks berita. Yang selanjutnya adalah kaidah bahasa dalam teks berita. Nah, agar kita bisa menyajikan atau menyampaikan suatu berita, baik tulis maupun lisan, maka kita harus mengetahui kaidah bahasanya, ya, agar kita tidak salah dalam menyampaikan ataupun menuliskan berita tersebut, ya. Di antaranya ada 8 kaidah bahasa yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya sangat banyak, ya, tapi secara pokoknya, ya, kita bahas tentang 8 kaidah bahasa dalam teks berita yang banyak kita temukan dalam teks berita. Yaitu pertama adalah verba transitif. Apakah verba transitif itu? Verba itu nama lain dari kata kerja, ya. Sedangkan verba transitif adalah kata kerja ataupun verba yang dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Nah, antara bentuk pasif berarti lawannya adalah aktif, ya. Maka verba transitif ini adalah kata kerja aktif karena pengertiannya adalah merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Berarti verba transitif ini adalah verba yang aktif, ya. Nah, verba atau kata kerja aktif itu mempunyai ciri, ya. Di antaranya berimbuhan me, ya. Jadi kalau kata kerja yang berimbuhan me, maka itulah kata kerja atau verba transitif. Contohnya apa? Imbuhan me kata kerja: menulis, ya, membaca. Itu adalah kata kerja atau verba transitif karena berimbuhan me, artinya dia aktif melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan verba yang pasif atau kata kerja pasif itu cirinya adalah berimbuhan di atau berimbuhan ter, ya. Kalau pada verba transitifnya menulis, maka pada verba pasifnya ditulis, ya. Hasil dari pekerjaan menulis adalah ditulis, ya. Kemudian membaca, dibaca, ya, itu adalah pasifnya, bentuk pasif dari menulis dan membaca. Itu maksudnya, ya, verba transitif. Kemudian yang kedua adalah verba pewarta. Apa itu verba pewarta? Verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Jadi verba pewarta ini adalah verba yang menunjukkan bahwa dalam kalimat itu menunjukkan suatu percakapan, ya. Contohnya kata ujar, gagas, tukas, ucap, tutur, dan sejenisnya. Jadi verba pewarta ini bisa kita temukan dalam suatu percakapan. Misalnya, kalian tidak boleh malas dalam belajar, ujar Pak Ahmad kepada murid-muridnya. Nah, berarti di situ ada percakapan antara Pak Ahmad dengan murid-muridnya. Yang berbicara adalah Pak Ahmad, ya. Yang diajak bicara adalah murid-muridnya. Maka di situ ada kata ujar, ya. Di situ menandakan ada suatu percakapan antara Pak Ahmad dengan murid-muridnya. Yaitu Pak Ahmad berkata, anak-anak sekalian, kalian tidak boleh malas, ya, agar menjadi orang yang berhasil, orang yang bermanfaat, ya. Itu adalah ujar Pak Ahmad. Nah, ujar sinilah yang dikategorikan sebagai verba pewarta atau tukas atau ucap, ya, sama. Tutur itu hanya istilah lain ataupun nama-nama lain dari kata ujar, ya. Ada ucap, ada tutur, ya, variasi lain dari kata ujar, ya. Nah, itu adalah verba pewarta. Kemudian yang ketiga ada adverbia. Adverbia nama lainnya adalah keterangan, ya. Di antaranya ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana ataupun keterangan cara. Selain keterangan ada juga konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung, ya. Apa itu kata penghubung? Kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain ataupun menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contoh dari konjungsi itu adalah ada dan, atau, lalu, kemudian, dan lain-lain. Masih banyak, ya. Konjungsi itu sangat banyak sekali. Nanti bisa kalian pelajari sendiri dengan mencari-cari sumber yang bisa kalian temukan baik dari internet ataupun dari buku-buku, ya. Sekarang mudah untuk mencari informasi, ya. Nah, itulah
adverbia, dan konjungsi. Yang